Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Anak-anak yang ada di rumah, kembali lagi kita beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Apa kabar semua? Baik, Sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, kabar luar biasa dan juga Bapak Guru Hertan ada di sini. Ibu Guru Ike, Ada Bapak Guru Ayub, ada Bapak Guru Palen. Nah, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan boleh memberikan kita kesempatan sampai hari ini boleh merasakan kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, maka kita patut untuk memuji dan memuliakan namanya. Semuanya boleh berdiri? Iya, kita berdiri dan kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Kita berdoa, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita berada di sini. Salam juga. Ya, kita percaya, masih berdiri ya, kita percaya kasih Tuhan Yesus tidak pernah beranjak dari hidup kita. Kita percaya kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita sama-sama menyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak. Ya, ayo kita menyanyi sama-sama, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Kita ulang sekali lagi lagunya. Ayo semuanya kita menyanyi dengan penuh sukacita untuk Tuhan Yesus. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu
akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, silakan duduk. Oke, ya anak-anak sekolah minggu, 1 minggu ini kita sudah lewati semuanya sama-sama. Tapi mungkin kadang kita tidak sadar, kita tidak gunakan mulut kita dengan baik. Kita ucapkan kata-kata yang tidak baik, bicara kotor, atau marah-marah sama orang tuanya di rumah, atau ada yang suka ledek-ledek temannya. Ya, sekarang kita mau datang sama Tuhan Yesus, kita minta ampun sama Tuhan dalam bentuk doa. Ya, semuanya lipat tangan. Ikuti ibu guru, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami datang meminta ampun untuk dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Amin. Ya, Bapak Guru Hertan percaya tidak kalau Tuhan Yesus menghapuskan dosa kita? Percaya dong. Percaya ya. Anak sekolah minggu juga harus percaya. Tapi jangan diulang lagi kalau sudah mengaku dosa kepada Tuhan. Kenapa kita harus percaya? Ya, Tuhan Yesus bilang dalam Alkitab, ayo yang punya Alkitab buka Alkitabnya. Dalam 2 Timotius 4 ayat berapa Kakak Hertan? 2 Timotius 4 ayat ke-18. Ya, ayat 18. Ayo, yang punya Alkitabnya dibuka. 2 Timotius 4 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 4 ayat 18 kita mulai. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Semua katakan amin. Nah, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, pastinya kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Restu. Namun sebelum itu kita nyanyi lagunya Firman Tuhan ada di hatiku. Tahu lagunya? Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi kita nyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kepada Ibu Guru Restu dengan kasih dipersilakan. Ya, anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Mari duduk yang tenang, duduk yang rapi. Dan sebelum kita dengarkan cerita Alkitab, mari kita minta pertolongan sama Tuhan. Mari lipat tangannya, kita berdoa ikuti Bu Guru. Alkitab itu benar, kami siap mendengar. Tuhan tolong kami mendengar. Amin. Ya, anak-anakku, simak ceritanya hari ini dengan seksama ya. Ada seorang raja, dia adalah Raja Moab. Nama raja ini adalah Raja Balak. Raja siapa? Raja Balak. Raja Balak ini mengetahui bahwa ada bangsa yang besar, bangsa yang kuat, yang hebat. Bangsa ini tidak pernah kalah dalam pertempuran dan dalam peperangan. Bangsa ini adalah
bangsa Israel. Ya, bangsa Israel ini tidak pernah kalah dalam pertempuran dan dalam peperangan. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai dan menolong bangsa Israel dalam situasi apapun. Karena Raja Balak ini ketakutan negerinya nanti akan diambil oleh bangsa Israel. Nah, Raja Balak ini memerintahkan agar memanggil seseorang yang namanya Bileam. Bileam ini adalah seorang yang sakti. Dia bisa memberikan kutukan ke orang. Misalnya Bileam berkata-kata, memberi sumpah, memberi kutukan kepada orang lain, akan terjadi bencana kepada orang itu. Akan terjadi masalah sama orang itu. Nah, itulah kenapa Raja Balak memilih Bileam untuk mengutuk orang Israel supaya orang Israel selalu kalah, selalu dalam kesusahan. Itulah kenapa Raja Balak memilih Bileam. Setelah itu Bileam pun datang ke Raja Balak. Raja Balak memerintahkan Bileam untuk memberikan kutukan kepada bangsa Israel. Dan ternyata, ya anak-anakku, Bileam ini mau, dia sangat mau menuruti perintahnya Raja Balak. Kenapa ia mau? Ternyata Bileam ini diberikan emas, diberikan uang yang banyak. Itulah kenapa dia mau menuruti perintahnya Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel, memberikan sumpah kepada bangsa Israel agar bangsa Israel dalam kesusahan. Nah, setelah itu Bileam pun pergi. Ia pergi menaiki hewannya keledai yang ia tunggangi untuk pergi ke bangsa Israel yang akan dia berikan kutukan ke bangsa Israel. Dia pun menunggangi, dia pun berjalan bersama keledainya. Setelah itu tiba-tiba keledainya berhenti. Wih, kenapa keledainya berhenti? Ternyata ada malaikat Tuhan di depan keledai dan si Bileam ini. Malaikat Tuhan ini sedang memegang pedang. Ternyata malaikat Tuhan mau menyerang Bileam dan keledainya. Ternyata malaikat Tuhan berkata kepada Bileam, Bileam, jangan lagi engkau pergi ke bangsa Israel untuk pergi memberi kutukan ke bangsa Israel. Jangan seperti itu. Karena perintah Tuhan, engkau Bileam harus memberkati bangsa Israel, bukan memberi kutukan. Jadi itu adalah perintah Tuhan untuk Bileam. Jangan memberi kutukan, jangan memberi kata-kata yang jelek untuk bangsa Israel, tapi pergilah berikan kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah kepada bangsa Israel supaya Tuhan memberkati bangsa Israel. Ternyata Bileam ini mau menuruti perintah Tuhan. Akhirnya Bileam pun kembali ke Raja Balak. Ia kembali ke Raja Balak. Ia mengatakan kepada Raja Balak, saya Bileam tidak mau pergi memberikan kutukan kepada bangsa Israel. Saya telah menerima perintah dari Tuhan untuk memberkati bangsa Israel, bukan memberi kutukan. Di situ Raja Balak sangat marah karena tidak mau menuruti perintah si raja. Tetapi Bileam tetap mau mengikuti perintahnya Tuhan, mau tetap memberkati bangsa Israel. Akhirnya Bileam naik ke puncak gunung, ia mengeluarkan kata-kata yang bagus, ia memberkati bangsa Israel dari kejauhan. Dari situ Bileam menuruti perintah Tuhan. Ternyata Bileam ini adalah orang yang mau memberkati bangsa Israel. Sebelumnya dia yang disuruh pergi memberi kutukan supaya bangsa Israel dapat bencana, dapat masalah. Tetapi dapat perintah dari Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Dan Bileam mau menuruti perintah Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Ya anak-anakku yang terkasih, Tuhan sangat senang sama anak-anak yang mau mengeluarkan kata-kata yang baik.
Apalagi ya hari ini anak-anakku ada yang inisiasi, sudah penaikan kelas, ada yang dari anak Indria ke anak kecil, ada anak kecil ke anak besar, ada anak besar ke anak remaja, ada anak remaja yang ke PPGT. Berarti anak-anakku sekalian sudah semakin besar, sudah semakin dewasa. Berarti sudah tahu mana yang perkataan yang baik, perkataan yang buruk, harus mengeluarkan kata-kata sopan kepada orang tua, kepada kakak, kepada bapak ibu gurunya. Jadi semakin besar, semakin bertambah hikmat kepintarannya dari Tuhan, sudah tahu mana perkataan yang baik, mana perkataan yang tidak baik. Amin firman Tuhan. Ya, jadi anak-anakku sekalian, pembacaan kita hari ini, pembacaannya dari Bilangan pasal 22 sampai pasalnya yang ke-23. Ada 3 pasal, agak panjang pembacaannya. Nanti bisa minta tolong sama orang tua untuk dibacakan sama-sama. Pokok ceritanya hari ini kita diberikan Tuhan memberi kekuatan. Jadi Tuhan memberi kekuatan untuk berbicara yang baik-baik. Amin firman Tuhan. Ya anak-anakku yang terkasih, kita mau bersama-sama doa Bapa kami. Mari semua lipat tangannya, ikuti Bu Guru. Lipat tangan, kita doa bersama-sama. Doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Ibu Guru Restu tentang bagaimana kita harus mengucapkan kata-kata yang sopan, dan pastinya kita meminta kepada Tuhan sehingga apa yang kita ucapkan juga itu menurut dengan kehendaknya. Dan pastinya kita juga harus selalu berbicara yang sopan kepada salah satu contohnya adalah kepada kedua orang tua kita yang ada di rumah. Contohnya siapa lagi Bu Gurike? Teman-teman. Iya, teman-teman kita yang baik yang ada di sekolah, sekolah minggu ya. Terus kakaknya di rumah. Iya, kepada saudara-saudaranya dan juga mungkin kepada orang yang lebih tua daripada kita juga harus selalu berbicara dengan sopan. Nah, oleh karena itu pagi ini kita akan menyanyi lagi lagunya Ku Tahu Yang Benar, Ku Tahu Yang Salah. Iya, Yesus sumber hikmatku. Semua berdiri. Iya, kita nyanyi Yesus sumber hikmatku. Ku tahu yang benar, ku tahu yang salah. Ku belajar dari Yesus. Ku tahu yang adil, ku tahu yang jujur. Yesus teladanku. Sekarang ku mengerti, karena ku beroleh hikmat. Ku mau seperti Yesus, makin besar tambah hikmatnya. Sekarang ku mengerti, semua karena hikmatnya. Terima kasih Yesus, hanya Engkau sumber hikmatku. Silakan duduk. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ayo, persembahannya disiapkan dengan baik. Ya, persembahannya disiapkan dengan baik. Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyi beri syukur. Kita menyanyi beri syukur. Bersyukur, bersyukur bila
Kita ulang sekali lagi lagunya, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Doa syafaat oleh Ibu Guru Restu. Ya, kita akan bersama-sama doa syafaat. Kita mau berdoa, semua lipat tangannya. Duduk tenang, tidak ada goyang-goyang. Kita mau berdoa sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur hari ini. Kami boleh bersama-sama duduk bersekolah minggu. Kami memuji Tuhan. Kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami mendengarkan cerita Alkitab dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah persembahan yang kami berikannya Tuhan, boleh Tuhan Yesus berkati untuk gereja kami. Tuhan Yesus, kami juga mau bersyukur untuk anak-anak yang boleh inisiasi untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah berkati, ada yang sudah masuk SD, sudah naik kelas, sudah masuk SMP, SMA. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu jaga. Terima kasih karena Tuhan Yesus selalu berkati. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kepintaran, hikmat, kebijaksanaan, dan Tuhan selalu berkati dalam masa pertumbuhan, dalam sekolah, dan khususnya ya Tuhan dalam keluarga. Berkati papa dan mama yang selalu mendidik kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Kami juga bersyukur ya Tuhan bahwa hari ini gereja Silo bersyukur boleh kembali gereja. Terima kasih ya Tuhan, biarlah negara kami Indonesia ini segera pulih, segera sembuh dari virus corona, agar kami juga anak-anak sekolah minggu boleh kembali bersekolah minggu seperti biasanya ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah sungguh sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Baik anak-anak yang ada di rumah, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati menggunakan mulut kita, tangan kita, kaki kita, dan semua yang ada di tubuh kita. Oleh karena itu kita menyanyi lagu hati-hati gunakan tanganmu. Jadi ada 3 kali ya, tangan, mulut, dan juga kaki kita. Kita nyanyi lagu hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Ya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Amin ya. Kita percaya ya anak-anak Tuhan, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan tetapi kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itu sama saja berarti kita berdusta. Ya, lakukan firman Tuhan, apa yang sudah didengar hari ini dilakukan di rumah masing-masing. Kita menyanyi
tanda mengenal Allah. Silakan berdiri. Ayo, yang tahu gerakannya. Siapapun mengaku mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya. Dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Tuhan Yesus memberkati dan jangan kemana-mana dulu. Ada apa Bapak Guru Herta? Karena hari ini adalah hari yang spesial buat anak-anak sekolah minggu yang akan berpindah kelas. Wah. Iya, mau tahu bagaimana acaranya? Bagaimana Bapak Guru Herta? Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Ini Bapak Guru Herta. Nah, ini yang kita akan pakai ini sebagai simbol perpindahan kelas. Contohnya buat anak sekolah minggu kita dari Indria ke anak kecil. Kemudian dari anak kecil ke anak besar. Anak besar kemudian ke remaja dan remaja ke PPGT. Apa namanya itu Bapak Guru Hertan? Nah, di dalam sekolah minggu ini dikatakan inisiasi. Oh, inisiasi. Iya, inisiasi. Dan hari ini kita akan mengadakan acara inisiasi secara online yang biasanya kita lakukan di gereja. Tapi karena kali ini suasana pandemi masih berlangsung sehingga kita mengadakan inisiasi secara online. Dan mungkin Ibu Guru Ike boleh bacakan nama-nama anak kita yang berpindah kelas. Oke, Ibu Guru dan Bapak Guru akan bacakan nama-nama anak sekolah minggu yang akan pindah kelas. Jadi semuanya duduk yang tenang. Mari perhatikan namanya masing-masing ya. Ibu Guru bacakan dari anak Indria. Yang pertama anak Indria Angkasa. Ada Helin Mesa Arwan. Kedua, Novelin Limban. Ketiga, Irens Ardiani. Keempat, Trisha Garneta. Kelima, Diega Sambara. Dan yang terakhir, Bastian Mangiri. Baik, untuk anak Indria di Golgota yang akan pindah ke kelas anak kecil, yang pertama Brilian Jekonia, yang kedua Heirin Vanessa T, yang ketiga Richard Prawara Pasasa, yang keempat Belvania Stella Patasik, yang kelima Priska Elena Sindu Baren. Berikutnya Aurel Meru S. Berikutnya Yani Sape. Berikutnya Yadukato Hosana Biring Pandiada. Berikutnya Reno Ramba. Berikutnya Dwi Livia Sandakala. Berikutnya Indri Apnia Riti. Dan yang terakhir Eurolio Deron Sarialo. Selanjutnya untuk kelas Indria yang akan pindah ke kelas anak kecil. Untuk Indria Bukit Sion yang pertama Willy Hosea.
Kedua, Clara Nathaniela Kendek Datu. Ketiga, Leticia Ruli Ugi. Dan yang terakhir, Dwi Livia Sanda. Baik, anak-anak yang ada di rumah masih dari kelas anak kecil ke kelas anak besar, yaitu ke kelas 4 SD. Yang pertama dari anak kecil angkasa. Yang pertama, Michael Beak. Yang kedua, Prinover Reski Mangalik. Dan yang ketiga, Gracelia Hestri Patodingan. Selanjutnya, untuk kelas Yerusalem yang akan pindah ke kelas anak besar, yang pertama, Noventino Malino. Kedua, Risna Aurel Rene. Ketiga, Putra Erlangga. Keempat, Kesia Felicia Barung. Dan yang terakhir, Sirens Tafani. Baik, untuk berikutnya dari kelas anak kecil Golgota, Aditya Triputra. Berikutnya Satri Kala. Berikutnya Farol. Berikutnya Jessica Mandoang. Selanjutnya, untuk kelas Bukit Sion yang akan pindah ke kelas anak besar, yang pertama, Melanie Restianti Ruru. Kedua, Arnes Kendek Datu. Ketiga, Efraim Aprilian Pasulu. Keempat, Hesron Masarang. Kelima, Natalia Vitalicia Calvin. Baik, untuk anak kecil yang berikutnya dari anak kecil Kanaan. Yang pertama, Cynthia Pakurung. Yang kedua, Cika Cantika. Yang ketiga, Sevanya Putri. Berikutnya, Natalia F. Dan yang terakhir, Elaine Yora. Oke, Bapak Guru. Iya. Jadi selamat anak-anak sekolah minggu yang sudah tempat sekolah minggunya pindah kelas lagi, dapat guru yang baru lagi, ya bertemu dengan teman-teman yang baru lagi. Iya, dan yang pastinya anak kecil yang pindah ke kelas anak besar pikirannya sudah tidak terlalu anak kecil lagi ya pastinya ya. Ya, Bapak Guru. Ibu Guru, jadi bahan ceritanya juga itu mungkin nanti akan banyak Sedikit berbeda. sedikit Ya. berbeda dari anak kecil, termasuk juga Indria yang ke anak kecil, kemudian anak remaja yang akan ke PPGT. Jadi kita berharap bahwa nantinya semuanya anak-anak kita ini boleh tetap senantiasa rajin untuk ke sekolah minggu, walaupun mungkin akan berpindah kelas dan akan mendapatkan teman-teman yang baru. Selamat untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, selamat untuk anak sekolah Jemaat minggu. Silo Campagaya. Ya, terus menjadi teladan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah.